Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan harian Gereja Pau Kemang pertama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan terindah di pagi hari ini. Ada lagi waktu bagi kami Tuhan, izinkan untuk kami menikmati segala berkat dan karya Tuhan yang sungguh agung yang untuk kami nikmati di pagi hari ini. Di pagi ini Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami hanya dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Tema kita di pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, pertandingan iman dalam merebut hidup kekal. Bahwa iman lebih merupakan pertandingan dan perjuangan yang harus kita lakukan. Jelas dinyatakan melalui apa yang Paulus katakan dan instruksikan sebagaimana perkataannya kepada Timotius. Dari instruksi ini dua hal yang menjadi sangat jelas. Yang pertama, iman memang merupakan sebuah pertandingan. Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Yang kedua, kita dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi kita juga harus merebutnya. Kata epilafo yang artinya menangkap, merebut, mengambil. Kita telah dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi ini bukan berarti kita telah menangkapnya. Kita sedang mengejarnya, sebagaimana dikatakan juga dalam 1 Korintus 15 ayat kedua. Oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi dengan kata lain, kita sedang dalam proses diselamatkan. Kita berlari menuju hidup yang kekal untuk merebutnya. Tetapi Paulus bukan hanya memberikan instruksinya. Pertama-tama ia menerapkan instruksi ini kepada dirinya sendiri, karena ia berkata di Filipi pasal 3 ayat 8-15, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Selain itu juga dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlari begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Hanya pada akhir hidupnya lah Paulus mengatakan ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikarunakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semoga semua pada akhir hidup kita dapat mengatakan perkataan yang sama seperti yang Paulus katakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Biarlah tak seorang pun dari antara kita menganggap bahwa kita telah mencapainya, sementara Paulus sendiri tidak pernah berpikir demikian tentang dirinya sendiri, kecuali pada akhir hidupnya. Mari kita berlari dalam pertandingan iman yang seperti yang Paulus katakan, supaya kita boleh mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, pada pagi hari ini sungguh kami telah mendengarkan kebenaran firman. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh dapat pelihara dan kami terus dalam pertandingan iman dan merebut hidup yang kekal untuk kami mencapai mahkota kehidupan yang kekal yang Kau sediakan bagi setiap orang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Amin.